Toyota Sierra ini ibaratnya model yang sedang berjalan di catwalk, tidak perlu ngebut-ngebut, tapi jadi pusat perhatian orang. Sama selain kayak Starlet, tau nggak nih mobilnya kayak apa bagian depannya? Kayak mobil Timor nggak sih? Oke, kita buka. Begini caranya. Tuh. Wah, keren banget ya. Lu bayangin John ya, dari 16.000 unit yang diproduksi, cuma ada 9 unit yang masuk ke Indonesia. Dan ini mobilnya surat. Ya, surat resmi ATPM. Yo, what up people? Back in with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih beri KR TV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, and subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan menjadi reviewer KW John, karena gue akan nge-review satu mobil yang bisa dibilang kalau lu punya duit belum tentu bisa beli mobil ini. Ini dia, Toyota Sierra. Mobil kecil, unik, dan bikin orang patah leher di jalan. Kenapa gue bilang unik? Karena Toyota Sierra ini John, lu bisa lihat sendiri ya. Dari bentuk bodinya aja udah sangat-sangat mungil dan jadi pusat perhatian. Apalagi ini pemiliknya merubah warna menjadi warna orange John ya. Basic dari Toyota Sierra ini adalah Toyota Starlet EP82. Makanya kalau Royal people lihat tampak depannya ini sekilas mata, kalau nggak ngeliat ke bagian belakang, dia mirip banget kayak Toyota Starlet. Tapi ada tapinya nih John. Mobil Toyota Sierra ini ya, walaupun dibuat di tahun 90-an, dia itu udah apa ya? Udah mengusung teknologi masa depan pada masanya. Nah, gue cerita sedikit nih John ya. Jadi Toyota Sierra ini kan diproduksi dari tahun 90 sampai tahun 95 gitu ya. Di zaman era bubble-nya ekonomi Jepang. Dan pada masa itu Toyota tuh lagi semangat-semangatnya untuk bangun mobil-mobil yang futuristik. Nah, jadilah satu si Toyota Sierra ini. Dan Toyota Sierra ini menjadi inspirasi untuk mobil McLaren F1 membuat pintu. Karena yang paling dicari dari mobil Toyota Sierra ini adalah pintunya. Pintunya bukan gullwing, tapi butterfly door. Nanti akan gue kasih lihat, kita bahas bagian depannya dulu, John. Oke, kita lihat dulu bagian headlampnya, John. Headlampnya ini, ya bener-bener headlamp tahun 90-an banget nggak sih? Nggak banyak aneh-aneh gitu ya. Ada dua lampu, yang ini tengah ada proyektornya, di samping ini ada sennya kalau nggak salah ya. Gue belum pernah coba sih jujur, nanti akan gue cobain juga gimana rasanya bawa mobil Toyota Sierra ini. Tapi yang pasti grillnya ini kecil. Memang mobil Toyota Sierra ini bukan dirancang buat lo ngebut-ngebutan di jalan. Dan gue yakin banget pastinya kalau lo punya mobil Toyota Sierra ini as a owner ya, lo nggak bakal ngebut juga. Toyota Sierra ini ibaratnya model yang sedang berjalan di catwalk, tidak perlu ngebut-ngebut tapi jadi pusat perhatian orang. Iya nggak? Tuh, air dome-nya juga kecil-kecil di sini ya. Mesinnya sih nggak terlalu gede. Mesinnya cuma 1500 cc doang. Nanti kita akan lihat bagian mesinnya, tapi silahkan dinikmati bagian depannya. Ini bentuknya Starlet banget ya, bulat-bulat gitu. Sama selain kayak Starlet, tau nggak nih mobilnya kayak apa bagian depannya? Kayak mobil Timor nggak sih? Tuh, iya nggak? Bentuk itu kayak mobil Timor, John. Nah, kita ke bagian samping kali ya. Kita ke bagian sampingnya Royal people ya. Tai, hampir gue injek. Bye, have a great time. Gue sudah tai di sini. Kacau. Kita bersihin dulu, Puji Tuhan, hampir gue kena jebakan Batman cuy ya. Kalau kena, tadi berarti 2 kali nih gue ngonten kena jebakan Batman. Ya udah deh, oke. Kita balik lagi ngomongin si Toyota Sierra ini, Jo. Mungkin dari samping lu baru ngeliat ya, kalau Toyota Sierra ini memang kecil banget, kecil mobilnya. Karena panjangnya cuma sekitar 3,8 meter. Dan yang paling unik ya, 60% dari bagian mobil ini adalah kaca. Lu bisa lihat sendiri ya, di belakang ini kaca, dan kaca. Makanya hati-hati sekali buat Royal people kalau memiliki mobil ini melewati pohon-pohon, terutama pohon mangga. Karena temen gua, ya si Den Dimas, kemarin mobil barunya baru kejatuhan mangga dan penyok. Terus gue juga kemarin lihat di Instagram ada mobil lagi jalan kejatuhan mangga, kacanya pecah. Lo bisa bayangin nggak?
Kalau misalkan mobil ini kejatuhan mangga, pecah, nyarinya di mana? Punya duit belum tentu bisa beli, cuy. Spare partnya susah, apalagi bagian-bagian bodi ya. Mungkin bagian mesinnya masih bisa kita cari di Indonesia karena basisnya adalah si Toyota Starlet itu ya. Tapi kalau bagian bodinya ini susah. Masa motong sendiri kacanya kan nggak mungkin ya. Oke, jadi yang paling unik adalah 60% dari bagian bodi si Toyota Serra ini adalah kaca. Oke. Nah, kalau dari sektor kaki-kaki biasa-biasa aja ya. Bagian depan suspensia MacPherson dan bagian belakang torsion beam. Kita bisa lihat di sini dia pakai velg. Velgnya udah bukan velg original, velgnya adalah diganti velg racing DTM Racing dengan speknya ring 16. Profil bannya berapa nih? 20545 bagian depan, dan di bagian belakang ya kita lihat sama 20545. Menarik ya. Tapi kalau misalkan mobil ini diganti velg apa kira-kira yang cocok? Nanti gua akan saranin ke ownernya. By the way, terima kasih buat Om Jeruk yang udah minjemin gua mobil Toyota Serra ini. Kebetulan ownernya bergerak di bidang buah-buahan, John. Makanya mobilnya ini dikasih nama Jeruk dan kebetulan warnanya juga orange. Terima kasih Om. Ya, tadi suruh bawa pulang. Gue bilang ngeri banget ini. Kalau misalkan nyerempet atau ditabrak motor di jalan ya. Punya duit, kayak tadi gue bilang, punya duit belum tentu bisa beli karena barangnya tidak ada, John. Oke. Lanjut lagi. Nih sebelah kiri ya bagian ngisi tangki bensinnya. Kita akan buka sebelah kanan aja kali ya. Sebelah kanan biar kita bisa lihat kursi pengemudi. Let's go. Ini kita sudah ada di bagian sisi pengemudi, John ya. Kita akan buka si butterfly doors ini. Jadi ini bukan guling tapi ini butterfly door. Jadi pintu kupu-kupu. Persis banget mirip kayak SLS ya mobilnya. Oke, kita buka. 3, 2, 1. Begini caranya. Tuh. Wah, keren banget ya. Dan ini pure mekanisme manual. Tidak ada elektronik. Semua pure manual, pakai pegas doang 1 biji di sebelah bawah situ ya. Hidrolik bawah 1 biji doang tuh. Naik turun. Gokil ya. Gokil. Dan pintunya ini nggak berat loh, John. Pintunya nggak berat sama sekali. Gue pakai kelingking doang bisa ngangkat nih. Lo lihat. Berarti pintunya ini tidak lebih berat dari 60 kilo. Karena kelingking manusia itu bisa mengangkat berat dengan maksimal 60 kilo. Ya. Nah, enteng sekali. Kita tutup dulu. Karena gue mau lihat ke bagian belakangnya sebelum kita lihat ke dalam interiornya. Lo lihat nih, John. Kacanya gede banget nih kaca bagian belakangnya ya. Ini nyarinya di mana, cuy. Oke, jadi ini adalah bagian tampak belakang dari Toyota Serra ini. Tulisan Serranya ini kayak mengingatkan gue sama tulisan Serena nggak sih? Gue awalnya tuh baca waktu itu ngeliat di IMX, gue kira Serena, tapi ternyata Toyota Serra. Oke, bumpernya ya pada umumnya nggak sih? Ya nggak? Gue malah ngeliatnya kalau overall body ini bukan kayak Toyota Starlet ya. Gue ngeliatnya kayak bagian depannya itu mirip, tau nggak sama apa? Timor S515. Tahu nggak? Nggak tahu Timor? Anak Gen Z nggak tahu Timor. Timor dulu adalah mobil Indonesia. Ada Timor, Bimantara. Itu project-project zaman dulu ya. Lu belum lahir pasti, tahun-tahun 98-an gitu, cuy. Jadi beginilah tampak belakang dari Toyota Serra ini. Stop lampnya ada lampu sein, ada lampu stop lamp di tengah. Ini ornamen Toyota Serranya, ini juga sama ya. Bumpernya kita lihat, bumpernya minimalis sekali. Memang nih konsep mobilnya sangat-sangat minimalis. Dengan exhaustnya ada 2 biji, tapi ada 1 sisi doang gitu, cuy. Platnya plat JDM banget ya. Oke, keren. Gue mau coba buka deh bagian belakangnya. Kebetulan kuncinya kita sudah ada. Nah, ini kunci dari Toyota Serra ini, tapi kayaknya central lock-nya tambahan ya, nggak central lock bawaan. Tuh. Nah, kita akan buka. Bisa nggak buka bagasinya langsung? Belum. Mobil jadul nggak bisa. Jadi mobil jadul harus pakai kunci di sini, baru kita buka ke kiri. Oh, nggak bisa. Bisa dibuka. Sotoy. Nggak bisa dibuka, John. Biasanya bisa dibuka loh. Ah, nanti patah lagi. Apa karena dikunci ya? Coba. Bisa.
Kita buka dari depan. Nah, oke, terbuka juga ya akhirnya. Ini bentuknya kayak hatchback gitu, karena kacanya nyatu sama bodi belakang gitu, John. Nah, di sini ada tempat duduk kecil ya, cocok buat bawa anak-anak. Kalau bawa Aaron, videografer gua, kayaknya nggak muat gitu ya. Ada 2 jok, jadi ini konsep interior adalah 2+2. 2 di depan, 2 di belakang. Ada speaker 2 biji di sini. Oke, ini kita buka. Ada apa di sini? Nggak bisa dibuka ini ternyata ya. Bisa dibuka nggak nih, Om? Bisa dibuka? Tarik ke atas ya? Oh, ini bagasinya. Oke, bagasinya begini. Dan ternyata ini tak kira tadi speaker. Ternyata bukan. Ini cuma kayak ventilasi udara doang. Speakernya ada di bagian dalam. Ini bisa dibuka juga, John ya. Nah, bukanya lewat mana nih? Buka ininya. Oh, nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Jadi bagian sini nggak bisa dibuka ternyata, people. Tapi ini cukup lah buat naro tas yang nggak terlalu gede, sama koper cabin kecil ya. Koper cabin sekitar berapa kilo ya? Yang 7 kilo, 8 kilo tuh masih bisa di sini ya. Nggak terlalu gede ya, karena memang lu nggak akan mungkin road trip pakai mobil ini. Dan kalau lu pun road trip pakai mobil ini, pasti ada mobil yang ngikutin lu dari belakang. Karena pemilik dari mobil ini tidak mungkin punya mobil lebih dari 1. Itu udah pasti maksudnya. Tidak mungkin punya mobil cuma 1 gitu, John ya. Pasti ini bakal jadi collector item, karena ya lagi tadi gue bilang, lu punya duit belum tentu bisa beli mobil ini. Dan ada cerita menarik, sang owner ini dapetin mobilnya kayak gimana. Nanti gue akan ceritain. Kita akan tutup dulu. Ini susah banget nyari, Om ya. Bahannya ya. Tidak dapat lagi barunya. Gila. Ini tinggal tarik. Gue ngeri. Kalau pecah, nyarinya di mana? Ini semua masih manual. Manual hidrolik. Tidak ada elektrik sama sekali. Emang begini? Oh, berarti kalau air masuk, bisa ini dong ya? Karet-karet ini susah juga nyarinya nih, Om. Karet-karetnya. Masih ada jual? Cuma nggak di Indonesia kan? Kayaknya di Indonesia nih mobil cuma ada sekitar 9 unit ya. 9 unit doang yang ada di Indonesia. Dan mereka semua masuknya lewat CBU. Ya, jadi import dari Jepang langsung. Dan belinya pasti tahun 90-an ini, nggak mungkin tahun sekarang kan. Oke, kita coba buka lagi. Gue mau ngasih lihat ke Royal People penampakan kalau misalkan semua kacanya dibuka. Ini keren banget mobilnya. Nah, ini ya. Mentokin ke atas. Nah, ini adalah penampakan yang bisa jadi kesombongan tapi humble. Walaupun ini bukan supercar, tapi mobil ini gue yakin lebih menarik perhatian daripada supercar. Kalau di Indonesia terutama ya. Misalkan nih, ada Lambo parkir, set. Ada Toyota Sierra parkir, set. Lu ngeliatin yang mana coba? Kalau gue pasti Toyota Sierra ini. Tapi Lambo, ketika lu punya duit, lu tinggal datang ke showroom, lu beli. Kalau ini belum tentu bisa, cuy. Oke, lanjut ya. Ini apa nih jatuhnya nih? Atap ya. Atapnya bisa dibuka, John. Jadi kalau lu pengen apa ya? Ini kayak ibaratnya sunroof gitu ya. Panoramic roof, ada tutup covernya di atas. Nah, kalau di Toyota Sierra ini karena dia pakai butterfly doors, nyatu gitu atap sama pintunya. Nah, ini covernya bisa lu buka kalau misalkan lu lagi pengen dapetin cahaya lebih lagi. Taruhnya di belakang aja. Gitu. Nah, nih kanan kiri bisa dibuka ya. Simple. Semua masih manual. Tuh. Covernya masih manual. Ini cukup sih buat nutupin panas. Ya, keren. Kita lihat dari depan yuk. Ini keren banget kalau bagian dari depan. Tuh, John. Lu lihat dari samping sini deh. Lu lihat tuh. Kelihatan semua nggak? Jumawa banget ya. Songong banget nggak nih mobil? Kecil tapi songong gitu. Harusnya di mobil namanya bukan jeruk, tapi cabe. Karena kecil-kecil pedes gitu ya. Bener-bener ini kecil-kecil songong gitu. Sebelum kita bahas interiornya dan nyobain mobil ini, gue pengen lihat dulu bagian mesinnya. Oke, kita buka mesinnya. Mesinnya ini mungil tapi padat ya, Royal People. Oke, mesin Toyota Sierra ini dibekali dengan 1500 cc dengan kode mesin 5E FHE. Ya, gitu Royal People, dengan torsinya
132 Nm dan tenaganya 110 horsepower. Yang ini kebetulan bukan yang turbo. Jadi Toyota Sierra ini punya dua tipe ya, ada yang turbo sama yang tidak turbo. Nah ini tidak turbo, cuma mesinnya masih rapi ya, gokil. Jadi gue denger-denger asal muasal cerita dari Toyota Sierra ini dapetinnya beliau tuh lagi di mana Om? Lagi di pasar mobil Kemayoran. Lu lagi ngapain Om? Benerin G-Class. Lagi benerin G-Class, terus? Ngamprak aja di parkiran. Mobil ini ngamprak di parkiran? Udah 3 tahun. 3 tahun? Ownernya nggak tahu ini mobil apa? Nggak bisa dibenerin. Nggak bisa dibenerin? Mesinnya berarti kan? Transmisi ya. Dan waktu beliau dapetin mobil ini bentuknya nggak kayak begini, bentuknya masih amburadul, bener ya Om ya? Ya. Jelek banget, udah diganti. Di belakang GTR. Depan Ferrari, belakang GTR. Ya nanti gua akan tampilin fotonya seperti ini ya. Depan Ferrari, belakang GTR. Jadi lampunya diganti, headlampnya, belakangnya juga stop lampnya diganti. Warnanya juga putih Om ya. Terus dalamnya juga udah sedih sih kondisinya. Jadi kebetulan beliau ini lagi di pasar mobil Kemayoran. Hoki berarti ini. Hoki itu nggak kemana, bener-bener ya. Rezeki ya, rezeki. Dan belinya juga nggak terlalu malam ya. Nggak harga gorengan ya. Ada yang tahu. Sekarang 250 juta ada yang mau beli, boleh nggak? Dia ketawa. Jadi walaupun si Toyota Sierra ini cuma 1500 cc dan tenaganya 110 horsepower, menurut gua ini cukup banget ya, karena memang bodi dan bobot dari Toyota Sierra ini kan tadi gue bilang sekitar 900 kiloan, dan mobil Toyota Sierra ini dipakai bukan buat ngebut-ngebutan. Mobil Toyota Sierra ini dipakai buat jumawa-jumawaan. Jadi buat hari Minggu santai, Sunday morning ride gitu, atau nongkrong sama teman-teman. Jadi bukan buat kebut-kebutan di jalan, beda fungsi ya. Makanya dengan tenaga 110 HP itu lebih dari cukup. Oke, mesin tidak ada yang di otak-atik ya. Ini total semua sudah direstorasi. Beliau itu sampai beli satu Toyota Sierra lagi buat ngerapin bagian interiornya. Karena di Indonesia susah sekali ya nyari mobil ini, cuma ada 9 John. Kita masuk ke bagian interiornya. Mari kita masuk ke bagian interior dari Toyota Sierra ini. Oke, kita masuk ya. Ternyata tidak sekecil yang gue pikirkan ya. Tinggi saya 173 cm dan masih sangat nyaman untuk masuk ke dalam kabin Toyota Sierra ini. Kebetulan yang kita dapat ini adalah transmisi otomatis. Jadi 4 percepatan. Kalau manual dia 5 percepatan, kalau misalkan otomatis dia 4 percepatan. Otomatisnya zaman dulu banget ya. Dan dashboardnya sangat-sangat unik John. Head unitnya sudah diganti. Tidak banyak tombol-tombol, cuma ada tombol-tombol AC ya, zaman dulu sekali ya. Memang tuh. Jadi kalau pencet ini mau balikinnya gini, pilih. Gitu John. Oke, cuma keren banget sih ini. Keren banget ya. Kalau tinggi udah lebih dari 173, kayaknya sih wah PR banget sih pakai mobil ini. Oh, bisa dimundurin dikit. Tapi ini nggak bisa dinaik turunin. Dinaikin. Oh, nggak bisa. Maju mundur doang ya. Joknya semi bucket. Terus juga kain semua. Tidak pakai kulit, kain. Atasnya ini plastik. Plastik zaman dulu banget, tipikal dashboard zaman dulu. Ini ada kisi-kisi AC 2 biji di dashboard. Terus juga ini kisi-kisi AC. Ini buat hazard semua. Spion. Power window. Power window. Ternyata mobil ini sudah power window John. Tuh. Ini ada lampu. Kalau buka pintu takut orang nabrak kali kan. Makanya ada lampu. Electric mirror. Pengaturan kaca spionnya pakai elektrik sudah. Terus ini apa ya? Oh, ini buat kunci mobil di sini nih. Ini kayaknya buat naruh duit receh nih. Simple, nggak ada apa-apa karena ini mobil bukan mobil futuristik, cuma memang desainnya yang futuristik. Kita cobain aja kali ya, biar nggak penasaran gimana rasanya nyobain si Toyota Sierra ini ya. Lucu banget juga ini si bagian speedometernya, menarik sekali. Reviewer KW mau nyobain dulu John, kita cobain si Toyota Sierra ini. Oke, let's go. Oke, mungkin tadi penasaran buat Roy People ya.
Kayak gimana sih nutup pintunya dari dalam? Ini gampang banget nih John. Udah ketutup. Jadi nggak perlu ribet dan semuanya masih simple karena dia cuma pakai hidrolik doang satu biji. Yang susah kalau misalkan hidroliknya udah hilang. Suaranya begitu ya. Kita dengar dulu suaranya. Gue mau coba gas dulu ya John. Suaranya biar lu pada denger nih. Jadi begitu suara knalpot dari Toyota Sera. Anjay, gokil. Ya, tutup dulu. Oke. Mantap sekali ya. Kita lihat dulu. Pakai seat belt. Wah, seat beltnya agak dalam nih. Oh, seat beltnya nanti keluar sendiri, John. Oke. AC. Sorry gue cobainnya agak sore karena lu bayangin kan kalau nyobain mobil ini siang-siang ini sih kayak dipanggang John karena ini full kaca. Nih, headroom gue cuma sekitar 5 jari gue doang. Ini posisi duduk gue mengemudi. Jadi headroom gue cuma sisa 5 jari ke bagian atap yang dimana atapnya adalah kaca. Mari kita coba. Ini belum ada power steering nih kayaknya. Sudah dipasang sepertinya power steering ya. Tapi aslinya setahu gue tuh nggak pakai power steering. Oke. Mobilnya bagus banget ya, resik banget ya, wangi banget nih mobil. Bener-bener dirawat sama pemiliknya, Rebel. Tapi memang harus ekstra hati-hati untuk menyetir mobil ini karena tidak ada yang namanya sensor-sensor, tidak ada yang namanya kamera. Hazardnya di sebelah mana nih? Gue mau matiin hazard, nggak ketahuan. Oh, di sebelah sini, tengah. Oke, kita pasang. Responsif ya. Gokil loh. Wah, bantingannya juga enak. Tuh kan. Coba kita gas. Memang dia nggak langsung ya, karena dia 0 ke 100 tuh kalau nggak salah 11 detikan John ya. Tapi untuk tarikan awalnya nih enak gitu, fun to drive, bener-bener asik. Kayaknya sih ini udah dipasangin power steering ya John ya, karena setirnya udah enteng. Keren banget sini, jadi pusat perhatian orang nih, orang patah leher gue yakin banget. Tapi buat sebagian orang mungkin ya, kalau orang nggak tahu ini Toyota Sera, dikiranya ini kayak itu loh, Timor dimodif atau 240 SX gitu John ya. Karena sekilas siluet bodinya mirip gitu. Nyalain lampu. Lampunya masih lampu biasa gitu. Keren banget sih nih. Gue diliatin orang mulu dari tadi. Lu bayangin John ya, dari 16.000 unit yang diproduksi sama Toyota untuk Toyota Sera ini, cuma kata si Om itu cuma ada 9 unit yang masuk ke Indonesia. Dan ini mobilnya surat ya, surat resmi ATPM. Itu yang mahal ya enggak. Tadi gue sempet ngecek ya, pajak itu sekitar 1,7 juta rupiah doang per tahun. Karena mungkin cc-nya gede dan mobilnya mobil lama ya, jadi nggak terlalu mahal pajaknya. Memang rata-rata mobil tahun 2000-an, tahun 90-an itu pajaknya sekitar 1 jutaan. Jarang yang pajaknya udah di atas 2 jutaan. Mungkin kalau dia mobilnya progresif terlalu banyak, pajaknya akan naik gitu. Tapi ini benar-benar kayak bawa Starlet, John. Feel berkendaranya gue langsung bisa beradaptasi dengan mudah karena visibility-nya no komplain. Ini semua kaca ya, kaca semua. Lu mau komplain apa? Tuh, shocknya udah diganti ternyata pakai Kayaba karena
banyak banget parts-parts penggantinya. Yang kayak tadi gue bilang, memang ini bisa disubstitute pakai punya Starlet. Yang sulit adalah mensubstitute body parts-nya. Kayak lampu depan, lampu belakang, kaca ini. Itu kayaknya kalau diganti susah ya. Tuh. Oh, untuk lewat jalan konblok gini. Empuk juga. Gua kira bakal kayak mobil zaman dulu yang banyak bunyi-bunyi di bagian bodi. Tuh. Lu bisa denger nggak banyak bunyi-bunyi di dalam bodinya. Kayaknya memang ini mobil direstorasi dengan bener ya, John. Tuh, cuma di bagian belakang sedikit doang. Tapi menurut gue itu wajar karena di belakang adalah kaca ya, kacanya gede banget. Dan itu rata-rata kayak gue punya dulu wagon, 39 wagon, memang bermasalah tuh di bagian kaca belakang. Karena mobil-mobil yang hatchback, terus juga wagon, itu kalau dia punya kaca belakang susah, dia biasanya bunyi-bunyi. Wajar, masih wajar banget. Coba, anjay, karena tinggi kali ya, jadi enak gitu. Gue sampai kasihkan yang ngikutin gue ketinggalan nih, saking asiknya sama nih mobil. Keren sih nih, asik banget sih. Gue yakin banget kalau misalkan Roy People punya mobil ini, mungkin sama kayak yang dilakuin owner mobil ini, John. Nggak akan jual mobilnya kalau nggak kepepet. Karena ya, walaupun ini bukan mobil yang ber-cc besar, tapi memang nih mobil benar-benar ikonik sekali ya. Karena memang kan dibuatnya, tadi gue juga cerita ke Roy People, dibuatnya pada masa era bubble ekonomi dari Jepang. Dan di saat Jepang itu sedang giat-giatnya mengembangkan mobil yang futuristik gitu. Banget nih nyetir, asli. Kemarin kan mobil ini sempat dipajang di IMX. Terus tadi gue ngobrol kan sama si Om. Katanya si Om, mobil ini bolak-balik IMX tidak di towing, Roy People. Jadi mobil ini benar-benar dipakai jalan ya. Jadi ini mobil pernah dipajang di IMX dan juga pernah dipajang di Jogja, kontes Jogja untuk di showcase gitu ya. Dan menang beberapa kategori lah, 90s car gitu ya. AC-nya juga dingin nih. Wow. Tapi kayaknya memang kalau di siang hari kita butuh kaca film yang benar-benar bisa menolak panas hampir 100% ya. Kalau enggak, gue nggak kebayang sih kalau misalkan siang-siang kita bawa mobil ini seberapa panasnya gitu. Kalau lu misalkan lu lagi mau ngedate sama satu cewek for the first time, lu bawa mobil ini siang-siang ya, biar lo tahu seberapa tebel make up-nya dia. Karena siang-siang gue yakin banget naik mobil ini kayak berasa dipanggang gitu ya. Kebetulan kita lagi ada di daerah Jakarta Utara nih, John. Dan sekarang ini udah jam 6 sore ya. Gua emang tadi nggak mau konten siang-siang panas ya. Dan tadi sempet hujan juga. Jadi ya susahnya begitu, John, konten sekarang. Dikit-dikit hujan, apalagi kan konten gua outdoor. Jadi sorry banget buat Roy People. Terima kasih buat yang udah selalu support gua, kasih ide-ide menarik lainnya juga. Kira-kira gue konten apa lagi, John ya. Komen dulu, DM Instagram gue. Jangan lupa follow Instagram gue @royricardo. Dan jangan lupa untuk beli Bukan Liquid KW, liquid paling menyala di tahun 2025. Toko teman gue tuh keren ya. Bener-bener gampang loh ini bawanya, asli. Nah, kita lewatin lagi jalan konblok ya. Nggak terlalu banyak bunyi juga di jalan konblok ini. Tuh, paling cuma dengar suara knalpot doang. Jadi knalpotnya ini ternyata udah diganti aftermarket ya, nggak ada mereknya
yang bener gitu, bukan knalpot branded gitu John ya. Karena memang susah katanya nyari knalpot aslinya. Jadi yang punya ini memutuskan buat ganti knalpot aftermarket gitu John. Oke lah. Gila loh, fun banget asli. Wah, asik banget. Tuh, nggak lemot John. Gue nggak berasa kayak bawa mobil tahun 90-an gitu ya. Asli, menarik sekali. Oh, dia kalau belok terlalu patah, hazardnya nyala sendiri John tuh. Dari tadi gue bingung kan, gue nggak nyalain hazard, tapi ternyata hazardnya belok. Nih kalau gue belok terlalu patah nih ya. Tuh, hazardnya nyala sendiri. Gitu ternyata ya. Baru tahu juga, hebat juga nih. Oke, AC dingin, setir ringan. Jadi memang katanya owner ini benar-benar niat ya, sampai kanibalin satu mobil lagi buat ngerapiin interior dari si Toyota Sierra ini. Benar-benar ini interiornya untuk mobil tahun 90-an perfect ya. Untuk restorasi tahun 90-an perfect nih. Dari mulai setirnya masih rapi banget, terus juga tuas persnelingnya, tuas maticnya ini juga masih rapi banget. Terus juga gagang handbrake-nya juga masih rapi, power window-nya juga tuh masih berjalan berfungsi tuh, auto power window tuh masih berfungsi semua. Oke. Tapi memang kalau buka kacanya agak kecil ya, cuma segini doang tuh, kecil karena isinya sebagian besar kaca. Kita masuk lagi John. Cukup lah ya, udah gelap juga. Satu yang harus adaptasi yaitu tidak ada kamera-kamera, jadi lu harus bener-bener hati-hati. Kita back to classic. Kalau siang sih mungkin enak ya. Ini harus ekstra hati-hati nih. Biasanya zaman dulu kalau nggak ada kamera mundur, kalau kita ngatrek mundur John ya, kita buka pintu. Dan ini agak sulit dan agak jumawa gitu. Mundur sambil buka pintu sih sangat-sangat jumawa. Sombong sekali kesannya ya. Padahal bukan karena apa-apa, karena memang tidak ada kamera mundurnya. Jangan sampai nabrak. Dan satu lagi nih, sebelum kita closing, walaupun ini pintu butterfly, dia dibuat pivot John. Jadi misalkan nanti lu pergi ke mall, parkirannya susah, mepet-mepet kan parkiran mall, lu tetap bisa buka pintu dengan aman karena dia itu tidak memerlukan space yang besar untuk si pintu butterfly ini. Oke, jadi sekian sudah Royal People. Ya, seru sekali. Terima kasih buat Om Jeruk yang sudah meminjamkan saya Toyota Sierra ini. Nanti saya pinjam lagi mobil-mobil Om lainnya. Alright Om. Oke, sampai juga nih ya. Sampai malam kita nge-review John. Sini dikit, biar tidak gelap gitu ya. Karena kita nge-review sampai jam 6 sore. Memang susah nge-review lagi bulan-bulan November, Oktober, Desember, September ya. Hujan terus. Udah gitu banyak angin. Aduh, pusingnya sebagai reviewer ini ya. Oke, kalau gitu nggak usah banyak bacot ya. Terima kasih sekali lagi buat Om Jeruk yang sudah minjemin gua Toyota Sierra ini. Nanti pinjam lagi Om ya mobil-mobil lainnya. Oke, mantap ya. Jangan lupa kalau buat Royal People pengen kasih ide-ide lainnya buat gua konten apa abis ini, boleh DM Instagram gua, jangan lupa untuk di follow @royricardo atau komen dulu di bawah kita ngonten apa lagi dan ngonten sama siapa lagi Royal People. Alright, Roy Ricardo signing out.